Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masuki bahasan tentang salat sunat. Kali ini bahasan ke-13 tentang salat kusuf. Kusuf itu maksudnya adalah hilangnya cahaya salah satu dari dua benda langit, yaitu matahari ataupun rembulan. Ya, hilangnya cahaya secara keseluruhan atau hilangnya sebahagian, ya, dan itu berubah menjadi gelap demikian, ya. Nah, ini disebut dengan kusuf. Ada istilah yang lain namanya khusuf. Jadi ada kaf kusuf, ada kha khusuf demikian, ya. Maknanya sama, kalau disebutkan salah satunya maka maksudnya adalah gerhana demikian. Kusuf ataupun khusuf sama-sama maknanya gerhana. Hanya saja ada yang berpendapat kalau kusuf itu gerhana untuk matahari, pakai kaf, kusuf itu gerhana matahari. Adapun khusuf pakai kha itu adalah gerhana bulan demikian. Dan ini yang paling populer di dalam bahasa, istilah bahasa, karena ini bahasa Arab, ya. Jadi kusuf itu untuk gerhana matahari, khusuf itu untuk gerhana bulan. Kusuf pakai kaf itu adalah gerhana matahari, khusuf pakai kha itu adalah gerhana bulan. Ini yang paling populer, ya, penggunaannya. Namun kalau dia disebutkan salah satu tanpa yang lainnya, maka ini bisa bermakna, ya, masing-masingnya. Bisa jadi untuk kusuf, bisa juga untuk kalau contohnya disebutkan kusuf, maka itu bisa untuk gerhana matahari atau gerhana bulan, atau khusuf bisa untuk gerhana matahari atau gerhana bulan demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Adapun salat kusuf itu adalah salat yang dilakukan, ya, dengan tata cara tertentu ketika, ya, hilangnya salah satu dari cahaya matahari ataupun rembulan, baik itu hilang secara keseluruhan atau sebahagiannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum dari salat kusuf? Nah, di sini para ulama mereka berbeda pendapat, ya. Nah, kita bicara dulu, kita bedakan antara salat gerhana matahari disebut dengan, ya, kusufus syams, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing sebenarnya ada perbedaan pendapat, tapi dibedakan, ya. Jumhur ulama, ya, berpendapat bahwasanya gerhana matahari, salat gerhana matahari itu sunat muakkadah.
ya. Gerhana matahari, salat gerhana matahari hukumnya adalah menurut jumhur ulama itu adalah sunnah muakkadah. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ini segelintir para ulama ya berpendapat bahwasanya salat gerhana matahari itu hukumnya wajib. Ini pendapat Abu Awanah dan satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani, Siddiq Khan, begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik ya. Nah, berikutnya adalah sholat gerhana bulan yang disebut dengan khusuf ya. Ini juga ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama adalah mengatakan sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkadah dan dilakukan dengan berjamaah seperti sholat gerhana matahari. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Daud dan Ibnu Hazm Al-Zahiri ya. Nah, ini pendapat sebahagian dari ulama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah, Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Ishaq Ibnu Rahuyah. Dan ini pendapat yang dipegangi, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, demikian. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ya salat gerhana bulan itu hukumnya adalah sunnat ya, sunnat dan tidak dilakukan dengan cara berjamaah. Maka seperti melakukannya adalah seperti salat-salat sunat yang lainnya tanpa ada tambahan dalam ruku. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya. Jadi ada perbedaan. Jadi ulama-ulama yang berpendapat wajibnya sholat gerhana matahari, ternyata untuk gerhana bulan mereka tidak mengatakan wajib ya. Seperti tadi ketika membahas tentang gerhana matahari ya, yang mengatakan wajib itu adalah ya seperti contohnya Imam Malik. Itu seperti pemberlakuannya seperti sholat Jumat. Begitu juga ya, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib dalam satu pendapat beliau. Tapi ketika berbicara tentang sholat gerhana bulan ternyata mereka berpendapat itu tidaklah wajib, itu seperti sholat sunat ya, bahkan tidak berjamaah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alasannya dikarenakan kalau dia gerhana bulan itu ada kesulitan karena dilakukan di malam hari ya, berbeda dengan kalau di siang hari. Makanya membedakan antara hukum sholat gerhana matahari dengan gerhana bulan, demikian. Dan alasan berikutnya dikarenakan ya tidak ada dinukilkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah sholat gerhana bulan itu di malam hari secara berjamaah ya. Padahal gerhana bulan itu lebih banyak ketimbang gerhana matahari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang pertama yang mengatakan nggak dibedakan ya. Jadi tetap saja ya itu dilakukan dengan cara berjamaah. Artinya kalau gerhana matahari dia berjamaah, maka begitu juga gerhana bulan, salatnya dilakukan dengan cara berjamaah. Baik, berikut dalil-dalil yang menunjukkan ya dianjurkannya dengan sunnah muakkadah dan dilakukan dengan cara berjamaah untuk sholat gerhana bulan. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi
la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mentari dan rembulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah keduanya mengalami gerhana ya karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Nah ini dia, perlu diyakini demikian. Jadi kalau gerhana matahari, gerhana bulan nggak ada yang istimewa sebenarnya terkait dengan kematian seseorang atau kehidupan seseorang, yaitu mati atau hidup seseorang itu nggak ada. Hidup itu maksudnya adalah lahirnya seseorang itu, ya tidak ada. Jangan dikira bahwasanya oh ini kalau gerhana bulan, gerhana matahari ini pasti ada yang mati, orang hebat ini, orang agung ini, orang mulia. Oh atau lahir orang mulia, tidak demikian, ya. Fa idza ra'aitumuha, apabila kalian melihat gerhana, ya matahari atau rembulan tersebut, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah sampai yanjaliya, kembali terang, demikian, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang semisal itu hadis dari Ibunda Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Bakrah radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga ada riwayat ya yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, ya disebutkan dalam Fathul Bari, bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla li kusufil qamar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat untuk gerhana bulan, demikian, ya. Begitu juga ada riwayat ya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, namun sebagian ulama memandangnya adalah sanadnya dhaif. Nah ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu shalla bi ahli Basrah fi khusufil qamari rak'ataini, bahwasanya beliau pernah salat mengimami penduduk Basrah ketika terjadinya gerhana bulan, salat 2 rakaat. Qala ia mengatakan innama shallaitu li anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sesungguhnya aku salat karena aku melihat Rasulullah salat, demikian, ya. Baik, ya. Jadi gerhana matahari dengan gerhana bulan, nah itu pendapat yang kuat adalah disamakan. Ya, kalau ada syariat salat gerhana matahari, maka demikian pula dianjurkan salat untuk gerhana bulan. Dan kedua-duanya itu dengan cara berjamaah. Demikian, ya. Wallahu taala alam. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis tadi, ya. Dalam hadis yang sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahwasanya matahari dan rembulan itu adalah dua dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat ada gerhana, maka berdoa kepada Allah, salat sampai kembali ya cahayanya, demikian. Nah, kalau sebagaimana dalam gerhana matahari dianjurkan salat berjamaah, maka demikian pula ya ketika gerhana bulan. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini terkait dengan hukum dari sholat gerhana. Sekarang kita akan bahas terkait dengan waktunya. Kapankah waktunya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Waktu sholat gerhana itu dimulai dari ya munculnya gerhana, ya, yaitu tertutupnya sebahagian dari bulatan benda langit tersebut, baik itu matahari ataupun rembulan, sampai nanti hilang tertutupnya tersebut. Nah, ini berdasarkan hadis yang sudah berlalu penyebutannya, idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Apabila kalian sudah melihat keduanya, yaitu keduanya mengalami tertutup, ya, baik itu keseluruhan ataupun sebahagian, tapi mulai tertutup, ya. Yaitu dianjurkan sampai nanti itu ya untuk sholatnya itu sampai nanti kembali ya cahayanya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kapan berlalunya atau luputnya sholat gerhana matahari tersebut, itu salah satu caranya dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah ya
yaitu sempurnanya atau hilang secara kesempurnaan, tampak kembali cahaya secara sempurna. Ya. Demikian. Kalau cuma baru sebahagian, katakanlah ini gerhana matahari atau gerhana matahari, tertutup secara keseluruhan. Kalau seandainya sudah bergerak dia hendak hilang, hendak kembali sempurna cahayanya dan masih tersisa sebagian tertutup, itu masih dibolehkan untuk sholat gerhana. Ya, yang penting ya sudah tidak terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, tak lagi tertutup, maka ketika itu sudah hilang, ya, sudah hilang kesempatan waktu untuk sholat gerhana tersebut. Ya, pokoknya kalau masih dia tertutup, baik itu keseluruhan atau sebahagian, itu masih disyariatkan untuk melakukan sholat gerhana. Kesempatan itu hilang apabila sudah tidak tertutup lagi, ya, sama sekali tidak tertutup cahaya matahari ataupun rembulan tersebut. Kemudian luputnya waktu sholat gerhana tersebut itu apabila tenggelam, matahari tenggelam atau bulan itu tenggelam, tak nampak lagi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, kalau tenggelam di gerhana bulan berarti munculnya matahari. Nah, begitu dia. Ya. Kalau tenggelamnya bulan berarti itu munculnya matahari, terbitnya matahari. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Perlu disampaikan bahwasanya ketika terjadi gerhana, walaupun di waktu-waktu yang terlarang sholat, maka tetap saja, ya, ini disyariatkan untuk melakukan sholat tersebut. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, contoh terjadi gerhana ketika matahari tepat di atas kepala, ya, maka tidak mengapa untuk melakukan sholat, ya, gerhana, walaupun itu waktu yang terlarang. Demikian. Ya, ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Wallahu taala alam. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Ya, demikian pula kita cukupkan untuk kajian pada kali ini, ya, karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Baik, ya, insyaallah taala pada waktu akan datang kita akan bahas terkait dengan apa yang dianjurkan untuk dilakukan ketika terjadinya gerhana, insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, ya, pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita berikan motivasi untuk berdonasi turut serta membantu penyelesaian pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Kita yang ingin mendapatkan pahala sebuah rumah di surga, atau minimal pahalanya dapat 700 kali lipat dari apa yang kita infakkan dan kita sedekahkan dengan sedekah jariah. Dan bagi yang mau untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir, ya, karena sesungguhnya Masjid Al-Muwahhidin itu sudah digunakan, sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, demikian pula kajian-kajian. Maka silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.